Hari Natal, hari libur, hari ini banyak pemberitaan. Mulai dari semalam kemarin adalah pemberitaan tentang status tersangkanya Hasto Kristianto. Apakah ini menunjukkan bahwa PDIP dikuyok-kuyok yang bagaimana Ibu Megawati Soekarno Putri menjelaskan saat ada acara dengan PDI Perjuangan? Apakah PDI saat ini mau dihabisi atau tidak? Ya, kita lihat nanti saja. Yang jelas banyak pertanyaan juga memang di masyarakat, di media, netizen itu, kenapa Harun Masiku tidak dipermasalahkan sejak masalah itu muncul? Kenapa baru saat ini dimunculkan? Apakah karena sudah berseberangannya PDI Perjuangan dengan Joko Widodo, atau justru agar tidak kelihatan Pak Joko Widodo di dalam pemberitaan ini? Tentunya banyak orang akan bertanya, mungkin ini adalah ulahnya Pak Jokowi. Tapi banyak orang nanti menjawab, kan Pak Jokowi sudah tidak berkuasa. Nanti ada yang jawab lagi mungkin, kan Pak Jokowi bisa menitipkan kepada penguasa saat ini, dan lain sebagainya dan seterusnya. Inilah politik di negeri kita, yang kadang-kadang memang dipikir dengan nalar, sangat tidak nalar, tapi terjadi. Inilah politik yang ada di negeri kita. Yang jelas, apakah ini penegakan hukum atau praktek menghukum orang tapi dengan unsur politis. Ya, kita lihat nanti ya, karena saat ini memang sangat luar biasa. Ibu Megawati juga pernah memberi shock terapi kepada penegak hukum. Jika Hasto sebagai sekjen PDI Perjuangan nanti akan tersangka, maka Ibu Megawati akan mendampinginya, akan mendatanginya siapa yang mentersangkakan itu. Dan saat ini yang mentersangkakan Pak Hasto Kristianto adalah KPK. Maka Ibu Megawati mungkin akan menunaikan janjinya yang bagaimana nantinya Ibu Megawati Soekarno Putri akan hadir ke KPK untuk melindungi Hasto Kristianto. Apakah ini beneran atau sindiran atau hanya shock terapi? Ya, kita lihat saja nanti. Yang jelas sepertinya PDI Perjuangan tidak baik-baik saja, dan inilah roda politik di negeri kita bergantian dan bergiliran. Hanya saja kadang-kadang kita melihat menggunakan instrumen kekuasaan untuk menjatuhkan lawan politik. Inilah yang kadang-kadang menakutkan bagi orang-orang awam yang memahami tentang politik ini. Karena politik di negeri ini sepertinya prakteknya hanya dua. Kalau tidak dibunuh dalam tanda kutip, maka juga kalau tidak dibunuh maka akan membunuh dalam tanda petik. Ya, sangat mengerikan dan sangat memilukan. Semoga kita semuanya benar-benar menjadi warga negara yang baik, yang menegakkan hukum bukan berdasarkan kebencian kepada siapapun, sekalipun kepada musuh lawan politik. Kita tidak boleh menanamkan kebencian untuk menegakkan keadilan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.